Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 izin memaparkan materi yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Ridwan Al-Fatah dengan NPM 202191161. Saya Raka Fauzi Fadur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 202191155. Saya Ahmad Hidayat, NPM 202191160. Saya Ipani Ardian Syahrisna, NPM 202191156. Saya Gilang Nanda Pojan, NPM 202191158. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan, MPM saya 2021911157. Ridwan Haji Sukma, NPM 202191159. Definisi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan itu adalah sebuah komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Poin utama, ruang lingkup dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 3. Menghilangkan ketidakpastian. Dan 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah: pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan sarana dan prasarana pendidikan. Setelah merencanakan sesuatu, maka diperlukan adanya pengadaan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diwujudkan dengan membeli, membuat, atau menyewa alat dan bahan yang diperlukan demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan tujuan untuk membantu kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Inventasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang tua, rusak, lebih sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Yang keempat, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, sarana pendidikan akan berperan baik ketika penggunaan sarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan secara optimal. Tujuan pemeliharaan: A. Untuk mengoptimalkan usia pemakaian peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu barang atau peralatan akan jauh memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan perawatan dari barang atau peralatan tersebut. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Penghapusan sarana prasarana merupakan kegiatan pembebasan tanggung jawab sarana prasarana yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris karena dianggap tidak berfungsi, membatasi kerugian, meringankan beban kerja inventaris, membebaskan ruang dari penumpukan barang yang tidak terpakai untuk kegiatan belajar mengajar. Penghapusan sarana prasarana dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penghapusan perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak mungkin lagi diperbaiki, sudah tidak efektif lagi. Biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan kalau misalkan saja membeli atau pengadaan baru. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk 1. Mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk perbaikan. Nomor 2. Mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan, pengundangan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipergunakan lagi. Nomor 3. Mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan institusi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Nomor 4. Mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang harus dilakukan. Nomor 5. Menghapuskan barang-barang yang out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat atau ruangan. Nomor 6. Agar barang-barang sekali pakai tidak dapat di-upgrade atau tidak menumpuk. Nomor 7. Agar ada alasan untuk menggunakan barang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, atraktif untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi yang higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktunya siswa-siswa bekerja, belajar, dan bermain di sekolah. Karena itu, lingkungan sekolah harus aman, sehat, dan menimbulkan persepsi positif bagi siswa-siswanya. Lingkungan yang demikian dapat menimbulkan rasa bangga dan rasa memiliki siswa terhadap sekolahnya. Hal ini memungkinkan apabila sarana dan prasarana itu fungsional bagi kepentingan pendidikan. Dalam hal ini, guru sangat berkepentingan untuk memperlihatkan unjuk kerjanya dan menjadi lingkungan sekolah sebagai aset dalam proses belajar mengajar.